Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap pada hari ini, tanggal 5 April 2020. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bersama akan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Sebelum memulai ibadah online pada hari ini, ada 4 hal perlu saya sampaikan untuk kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama adalah karena ini online, maka pastikan Bapak Ibu memiliki kuota di dalam internet Bapak Ibu sehingga bisa mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu berada di ruangan yang nyaman, yang tenang, yang minim gangguan, bisa di kamar atau di ruangan tertentu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan khusyuk. Yang ketiga adalah mari pastikan Bapak Ibu HP di silent sehingga tidak ada gangguan selama mengikuti ibadah ini. Apabila ada chat, WA, SMS tidak akan mengganggu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, mari kita awali ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, juga kesempatan untuk kami boleh beribadah. Dimanapun kami berada, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kasih-Mu tak pernah habis, tak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Mari Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Biar Tuhan yang urapi setiap pelayan yang mengambil bagian. Juga Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang maha hadir. Engkau hadir di setiap kami, Engkau mengurapi kami, bahkan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa mengalir melalui puji-pujian yang kami naikkan. Ada kuasa-Mu Tuhan mengalir lewat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul, kita bisa memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mau bersorak-sorak buat nama Tuhan. Yes. Kita mau katakan bahwa hatiku percaya. Tuhan makmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Selalu bersyukur dan cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dahsyat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dan Dia menara, Kaulah menara, kota ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau
bumi berguncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah gali. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Untuk memuji Tuhan. Kita mau selalu bersyukur, kita mau katakan bahwa hati ini hanya untuk-Mu Tuhan. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur, dan cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu. tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada dalam hati kita, amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau katakan bahwa hati kita akan percaya pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita mau selalu setia dalam Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah.
siapapun. Engkau tahu Tuhan cerita hidup kami dan isi hatiku, tak peduli masa lalu kami, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang Mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan hidup kami Tuhan, dasarku berharap, kini kami berserah. Tanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berserah padamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan sebenarnya dalam kehidupan-Mu Tuhan. Mari kita katakan bahwa kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kira Tuhan Kau persiapkan hati kami, Kau persiapkan telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita kembali berjumpa kembali dalam kasih kemurahan Tuhan dalam ibadah online ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan membuka dalam kitab Wahyu 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Wahyu 3 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema buat kita semua. Kebenaran firman Tuhan ini tentang hidup atau mati. Firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam Wahyu 3 ayat 2 sampai dengan yang keempat ini memberikan peringatan kepada kita untuk kita mengoreksi diri kita, apakah iman kita hidup atau mati. Ada 3 model iman menurut Wahyu 3 ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat ini. Model yang pertama adalah iman yang hidup, dan model yang kedua adalah iman yang mati. Tetapi ada model yang ketiga ini Bapak Ibu. Saya bacakan pada ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Model yang ketiga ini adalah seseorang yang merasa imannya itu hidup, kehidupan rohaninya hidup, tetapi firman Tuhan berkata padahal engkau mati. Jadi ada 3, hidup, mati, atau yang ketiga ini merasa hidup tetapi sesungguhnya dia mati secara iman. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan coba melihat bagaimana iman itu dikatakan hidup, bagaimana iman itu dikatakan mati, atau bagaimana iman itu dikatakan hidup, merasa hidup, tetapi sesungguhnya iman dia adalah mati. Hidup seperti makhluk hidup, maka di dalam kehidupan itu selalu ada pertumbuhan. Jadi makhluk hidup selalu bertumbuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah iman kita hidup, apakah iman kita mati, atau kita merasa hidup tetapi sesungguhnya mati, pagi hari ini kita akan mengkoreksi apakah ada pertumbuhan di dalam iman kita. Semua makhluk hidup selalu mengalami pertumbuhan, entah itu tanaman, tumbuhan, binatang, atau mikroorganisme pun juga mengalami pertumbuhan, termasuk manusia mengalami pertumbuhan, dan itu dikatakan hidup. Demikian juga dengan iman Bapak Ibu. Apakah ada pertumbuhan dalam iman kita? Mari coba kita lihat Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan coba melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini pertumbuhan. Ada iman, kemudian ditambahkan di situ ada kebajikan, kemudian ditambahkan lagi ada pengetahuan, ditambahkan lagi ada ketekunan di situ, sampai puncak dari pertumbuhan itu adalah kasih. Pagi hari ini saya tidak membahas semua unsur-unsur pertumbuhan iman yang sudah saya sebutkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu. Tapi ada 3 bagian yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini, dan kemudian nanti sisanya kita akan berjumpa kembali jika Tuhan izinkan. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur yang lain. Itu pertumbuhan. Dasar dari pertumbuhan itu adalah iman. Jadi kalau di sini dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, bukan sekedar kita percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi iman di situ menunjukkan apakah kita bertahan ketika kita dalam keadaan sesulit apapun. Seperti saat ini Bapak Ibu. Seperti saat inilah kita membuktikan apakah iman kita itu menjadi dasar yang kuat sebelum kita bertumbuh dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan ketekunan, sampai kepada dengan kasih. Dasar dulu iman. Keadaan seperti sekarang ini adalah keadaan yang menguji iman kita. Apakah kita betul-betul punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saya merenungkan keadaan seperti sekarang ini Bapak Ibu, saya teringat akan kisah Ayub. Ketika si iblis itu datang kepada Allah dan berkata kepada Allah, "Iya, Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub takut akan Tuhan karena engkau membentengi Ayub. Sekarang cabut benteng itu. Apakah dia masih takut akan engkau?" Keadaan semacam ini Bapak Ibu seperti yang sekarang kita alami. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan diam? Enggak, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan izinkan keadaan ini justru ingin menguji apakah iman kita adalah iman yang murni. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah kita masih bertahan? Masih berharap kepada Tuhan? Masih mengandalkan Tuhan? Atau sudah merasa kecewa, merasa takut menghadapi kehidupan ini? Tuhan seperti mencabut pagarnya, perlindungannya. Tuhan ingin tahu iman kita. Nah, di situ Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus bisa membuktikan iman percaya kita sebelum kita bertumbuh dengan kebajikan. Memang tahap yang kedua, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, sebab tanpa kebajikan iman kita kosong. Firman Tuhan berkata, kalau tidak ada perbuatan baik, maka iman kita ini dianggap kosong mati. Tapi kita terlebih dulu melihat, apakah model iman percaya kita ini? Iman baru teruji ketika dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan kesesakan dalam kehidupan ini, gelombang badai hidup kita ini, itu iman. Baru kemudian ditambahkan di situ kebajikan dan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, inilah pertumbuhan, inilah nilai hidup iman percaya kita. Kalau tidak Bapak Ibu, kita merasa hidup tapi sesungguhnya mati. Kita sudah merasakan berbakti kepada Tuhan, kita sudah merasakan ikut Tuhan, tapi sesungguhnya kita mati. Kenapa? Karena belum diuji.
Begitu kita masuk ke dalam pengujian, baru itu terlihat, oh ya, engkau hidup. Kalau yang mati, Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak berbicara. Orang yang mati, rohaninya, imannya mati, tentu orang yang sudah terputus dengan Allah. Dia hidup dalam dosa. Pasti dia sudah menyadari, Bapak Ibu, tapi tidak ada keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima siapapun. Dan firman Tuhan berkata, dosamu semerah seperti kirmisi, Tuhan akan ampuni. Sekotor apapun dosa kita, ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tetapi orang yang imannya mati adalah orang yang tidak punya niat untuk berbalik kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang merasa hidup tapi sungguhnya mati. Dia merasa kuat dalam iman. Dia merasa punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi begitu pencobaan itu datang, ternyata dia gagal untuk mempertahankan iman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini menjadi renungan bagi kita. Apakah iman kita hidup atau iman kita mati? Atau apakah iman kita merasa hidup, tetapi sesungguhnya seperti firman Tuhan tadi berkata, engkau mati. Kita kembali di dalam Wahyu 3 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Jemaat di Sardis bukanlah jemaat orang yang semuanya mati. Firman Tuhan berkata pada ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sedikit saya mau cerita tentang Sardis ini. Sardis ini adalah kota yang kaya, kota yang punya perdagangan yang maju, Bapak Ibu. Dan disitulah kemakmuran terjadi. Orang merasa nyaman ketika segala sesuatu tercukupi dalam kehidupan dia. Dan ketika segala sesuatu itu cukup, maka dia merasa hidup di dalam Tuhan. Tetapi itu tidak menjamin apakah iman dia hidup atau mati, atau bahkan hidup tetapi sesungguhnya mati. Diuji dalam keadaan kehidupan dia yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Putih berbicara tentang perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu, Bapak Ibu, adalah wujud dari dasar iman yang benar. Baru muncul kemudian perbuatan baik sebagai bukti iman dia. Pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kesukaran sebesar apapun, percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap melekat di dalam Tuhan. Tuhan akan memelihara dan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami sudah menaikkan pujian pengagungan. Lewat pujian kami Tuhan, kami merasakan Engkau Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami. Engkaulah Tuhan Allah yang bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
buat seluruh hamba-hambamu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat persembahan-persembahan yang telah diberikan lewat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau kuduskan persembahan, dan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Akhirnya ya Bapa, kami berpisah satu dengan yang lain. Kami membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau juga Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini Tuhan, yang tengah di dalam kekhawatiran, yang tengah dalam ketakutan tentang virus corona ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau memberkati, melindungi, dan menjaga, serta menjauhkan dari segala mara bahaya bangsa kami ini Tuhan, sehingga badai ini segera berlalu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, melindungi seluruh bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah tadi saudaraku ibadah online pada hari ini. Semoga kita terus semangat sehingga kita punya iman yang hidup dan kita terus bertumbuh sampai pada kedewasaan rohani, dan kita bersama akan mengakhiri kehidupan ini, mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Demikianlah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dan mari terus jaga kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.